Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Kasih-Nya sungguh nyata bagi setiap gerejanya, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka sekarang turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan jamahan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah raya pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesai nanti. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan, karena kita rindu mendengar suaranya. Kita mau pujikan diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dengan hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawa ku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus
Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sembah Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, oh Yesus, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau, kami mau menyembah-Mu, haleluya. Yesus Tuhan, oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau, oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus, karena kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Tuhan yang akan berkati kami semua Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Luar biasa, kita semua percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada pengharapan. Kita memujikan hanya di dalam namanya.
kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Kita mau pujikan Yesus, Yesus ajaib. kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam setiap posisi kita, baik senang, sedih, sedang jatuh, ataupun sedang dalam masa kejayaan, saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Tidak pernah sekalipun Ia melewatkan momen bersama kita. Dalam setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa
Tuhan selalu andil dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kita mau sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami haturkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang besar, yang mulia, yang layak menerima hormat dan pujian kami. Seperti pujian yang kami nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah takut selama Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Engkau yang bertanggung jawab terhadap hidup kami. Dari sebab itu kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau. Tidak hanya bersyukur tetapi kami bahagia bahkan bangga karena kami memiliki Engkau Tuhan. Pagi hari ini sebagai rasa syukur kami kepadamu dan kebanggaan kami terhadap Engkau. Kami mau hidup semakin hari semakin seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Dengan jalan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau akan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama pagi hari ini, kami mengerti yang pada akhirnya kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pegang kami. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk terus menerangkan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan kami haturkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh menjadi suatu kebahagiaan bagi kita karena di hari Sabat pemberian Tuhan ini kita tetap menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua merasakan damai sejahtera dan sukacita yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Amin. Dari sebab itu saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada terjemahan lain, yakni firman Allah yang lain, maksudnya tafsiran firman Allah yang hidup. Di sana di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering dalam perjalanan hidup saya, di saat saya merasa kurang sehat, di saat saya dalam keadaan kurang fit atau kurang kuat, saya selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini yang membuat agar saya bangkit kembali. Saya tidak boleh terpuruk, saya tidak boleh lemah dalam keadaan saya, tetapi saya harus bangkit. Melihat dari kebenaran firman Tuhan seperti yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Sungguh pada pagi hari ini saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam beberapa hari ini saya mendengar banyak kesaksian dari banyak anak-anak Tuhan yang dalam hari-hari ini mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya pertolongan yang mereka rasakan, tetapi mujizat demi mujizat diterima oleh banyak anak-anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai hidup. Kalau kita diberi pertanyaan,
Sebenarnya bagaimana sih kita memandang hidup ini? Maka tentunya kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada seorang penulis yang bernama Anais berkata, dalam hidup kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya, hal-hal yang semestinya kita tahu, tetapi seringkali kita melihat hidup seperti keadaan kita. Apakah maksud dari apa yang dikatakan oleh seorang penulis ini? Ternyata apa yang ditulis oleh penulis ini ternyata kebanyakan juga dilakukan oleh banyak orang. Bagaimana mereka mengenal, bagaimana mereka melihat dirinya sendiri dengan cara yang keliru. Kita melihat dan mengenal diri kita tidak berdasarkan siapa diri kita sebagaimana adanya kita, bahwa kita sebenarnya adalah manusia, ciptaan Allah yang mulia, yang sangat dan sangat dihargainya. Melainkan kita melihat dan mengenal diri kita berdasarkan keadaan kita saat ini. Sedangkan kita tahu bahwa keadaan kita itu sering kali berubah-ubah, bahkan cepat sekali berubah. Contohnya, seketika kita dapat senang, karena apa? Karena apa yang kita lakukan mendatangkan keuntungan yang besar. Karena apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi keadaan tidak selalu demikian dengan apa yang kita lakukan. Suatu ketika kita juga akan merasa rugi. Dan kalau kita merasakan itu, akhirnya membuat kita sedih. Akhirnya membuat kita kecewa, bahkan kita merasa gagal. Akan terjadi suatu saat di mana keadaan kita merasa bahwa pertemanan kita atau persahabatan kita terasa indah. Semuanya menyenangkan, semuanya baik. Tetapi ada kalanya suatu saat terjadi konflik kecil dalam pertemanan kita. Dan itu membuat kita merasa bahwa kita kecewa dengan sahabat kita. Bahkan kita bisa berkata kadang sahabat kita itu kurang baik dengan kita. Atau bahkan lebih kejam lagi kita berkata bahwa sahabatku itu adalah orang yang jahat. Itulah keadaan. Jadi kalau kita melihat dan kita mengenali diri kita oleh keadaan seperti ini, maka dalam perjalanan hidup kita akan bingung dan bahkan terombang-ambing sendiri. Lalu bagaimana sesungguhnya kita harus melihat dan mengenali hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan di atas yang sudah kita baca bersama-sama berkata dan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus melihat dan memperhatikan cara hidup dengan benar. Sebab jika kita salah melihatnya, maka akan salah juga hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ada dua hal yang harus kita tahu dalam melihat dan memperhatikan hidup kita. Yang pertama, cara kita memandang diri kita. Yang kedua, cara memandang hidup dari sudut pandang Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama. Yang pertama, cara kita memandang diri kita itu akan membentuk kehidupan kita. Cara kita mendefinisikan hidup kita menentukan siapa kita. Bahkan ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan sikap kita terhadap kehidupan menentukan tingkat atau kualitas hidup kita. Jadi perspektif atau cara pandang terhadap hidup kita akan mempengaruhi dalam kita menginvestasikan segala yang ada pada kita. Baik itu waktu yang ada pada kita, baik itu bagaimana kita menggunakan harta atau uang kita, bagaimana kita memakai talenta yang kita miliki, dan bagaimana kita bisa menghargai hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan apa yang sering orang katakan dalam mendefinisikan hidup dan diri mereka. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini seperti sirkus, hanya merupakan sebuah pertunjukan yang dekoratif, selalu bongkar pasang dan berpindah-pindah, bahkan berputar-putar dan tidak pernah menetap. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah seperti tanah tambang, terus dieksploitasi terus menerus, kerja dan terus kerja. Jadi hidup ini hanya untuk kerja dan kerja. Ada yang mengatakan juga bahwa hidup ini adalah sebuah teka-teki yang tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan tarian pengembaraan yang tidak jelas tujuannya. Tetapi ada yang lain lagi yang juga melihat hidupnya, bahwa hidup ini seperti komedi putar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah, dan kadang terus berputar-putar. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya seperti sepeda dengan 10 kecepatan gigi sebenarnya, tetapi tidak semua kecepatan giginya itu selalu terpakai. Bahkan yang lain tidak pernah dipakai. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Seperti apa kita menggambarkan dan memandang hidup kita? Ingat saudara, seperti apa yang kita definisikan tentang hidup itu menentukan hidup kita. Dan bagaimana kita melihat hidup kita, itu mempengaruhi investasi atau usaha dalam memperjuangkannya, serta harapan hidup kita. Satu misal, dalam perjalanan hidup kita menganggap bahwa hidup itu adalah pesta. Maka yang terjadi, nilai utama dalam hidup kita adalah bersenang-senang. Kalau kita menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, maka dalam perlombaan itu kita akan menghargai kecepatan. Dan bahkan sering kita akan tergesa-gesa. Jika kita memandang bahwa hidup ini adalah sebagai sebuah maraton, maka kita akan menghargai apa itu yang dinamakan ketekunan. Dan jika kita memandang bahwa hidup ini adalah suatu pertempuran dan pertandingan, pastinya kemenangan akan sangat penting buat kita. Kalau kita mendefinisikan hidup ini adalah makan, seringkali Pak Gembala kalau bercerita, kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka seringkali kita dengar, hari ini makan apa? Berikutnya, hari ini makan di mana? Dan pada akhirnya, hari ini makan siapa? Tetapi ada yang lebih menakutkan dan bahaya kalau ini dilakukan. Jika ada orang yang mendefinisikan dan melihat bahwa hidup itu adalah persaingan dalam konotasi negatif, maka orang akan berusaha untuk saling berebut, saling menghambat dan saling menjatuhkan orang lain. Karena mereka berpikir, siapa cepat dia yang dapat. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu merupakan kerinduan Tuhan agar selalu dan selalu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana engkau memandang hidupmu saat ini? Dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya kita tidak boleh
seperti kebanyakan orang melihat hidupnya. Sebab sebenarnya kita sudah tahu seperti apa diri kita. Hidup kita sampai dengan hari ini adalah tetap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita kurang yakin, kita bisa melihatnya, dan saya mengingatkan lagi di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas bukan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kuasa. Yang selanjutnya, kita sebenarnya sudah tahu hidup kita ini adalah merupakan bait Allah. Saya akan bacakan lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah, Roh Kudus yang seharusnya menyetir hidup kita. Dari dua hal ini, marilah kita menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melihat dari firman Tuhan ini, mari kita investasikan hidup kita kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Selama kita masih sehat, mari kita memberi kepada Tuhan apa yang kita bisa berikan kepadanya. Jangan menunda kesempatan untuk memberi dan melayani. Selama kita bisa mengerjakan, mari kita kerjakan itu. Sebab kita tahu kesempatan dan kemampuan tidak selalu ada buat kita. Kadang ada kesempatan, tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Kadang kita mampu, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Dari sebab itu, selama kita bisa, jangan menunggu. Aku mau melayani Tuhan ketika aku nanti sudah tua. Sudah ketika aku mau dekat dipanggil Tuhan. Baru mau melayani Tuhan. Jangan pada saat ketika kita sakit. Dalam keadaan sakit kita berkata, kalau Tuhan menyembuhkan aku, nanti pasti setelah itu aku akan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai kesempatan yang ada untuk melayani Dia. Seperti pujian yang banyak sekarang ketika anak-anak Tuhan menyanyikan pujian ini. Kebanyakan menangis. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita mau melayani Dia, ada upah yang besar yang siap datang menghampiri kita. Ada sebuah cerita di mana di suatu malam berguntur tampak sepasang suami istri yang sudah lanjut usia dan kedinginan memasuki sebuah hotel kecil di Philadelphia. Keduanya berharap bisa menemukan sebuah kamar untuk menginap. Tapi jawaban apa yang dia dapat ketika dia masuk dan dia mencari penginapan? Apa yang dikatakan oleh sang penerima tamu? Maaf Bapak dan Ibu, kamar di hotel kami sudah penuh. Sama dengan hotel-hotel yang lain.
Semuanya penuh karena di kota ini sedang ada konferensi besar. Jawab sang penerima tamu itu. Setelah diam sejenak, sang penerima tamu itu kembali berujar, tetapi saya tidak akan membiarkan bapak dan ibu kedinginan di luar pada pukul 1 dini hari ini. Maukah bapak dan ibu tidur di kamar saya? Ya, sebuah kamar kecil yang dikhususkan bagi karyawan. Memang tidak seperti kamar di hotel, namun bapak ibu dapat beristirahat dengan tenang di dalamnya. Semula pasangan ini ragu dan enggan untuk menerima tawaran ini. Namun kembali sang penerima tamu itu berkata, "Jangan khawatirkan saya. Di mana-mana, di mana saja saya bisa tidur. Saya masih muda, jadi saya gampang tidur." Akhirnya sepasang suami istri ini menerima tawaran dan akhirnya beristirahatlah mereka di kamar yang ditawarkan oleh sang penerima tamu itu. Pada keesokan harinya saat pasangan ini akan pergi, sang pria berujar kepada sang penerima tamu yang baik hati itu. Dia berkata, "Anda seharusnya menjadi bos hotel terhebat di Amerika. Mungkin suatu hari nanti saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda." Tetapi sikap seperti apa yang dilakukan oleh sang penerima tamu ini? Sang penerima tamu itu hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Hal itu sudah berlalu. Akhirnya 2 tahun kemudian, sang penerima tamu yang baik itu menerima sepucuk surat berikut sebuah tiket berangkat ke New York, ke kota New York, di mana pengirimnya adalah seorang pria yang pernah ditolongnya. Sang penerima tamu itu pun berangkat ke New York dan heran. Ternyata setelah sampai di New York, ternyata dia sudah dijemput oleh sepasang suami istri tadi yang pernah ditolongnya. Mereka kemudian diajak masuk di mobil dan setelah mereka sampai di perempatan jalan yang besar, maka sang pria tua ini berkata dan sambil menunjukkan tangannya, "Itu." Kata si bapak tua itu sambil menunjuk kepada satu gedung yang besar. Dan dia lanjutkan lagi, "Itu adalah hotel yang saya bangun untuk Anda kelola." Apa yang dikatakan oleh sang penerima tamu ini? Dia berkata, "Anda pasti bergurau." Akhirnya sang bapak ini berkata, "Saya jamin saya tidak sedang bergurau." Kata si pria tua itu sambil tersenyum. Bapak Ibu Saudara tahu siapa nama pria tua itu? Nama pria tua itu adalah William Waldorf Astor. Dan gedung besar itu adalah Waldorf Astoria Hotel yang pertama. Dan sang penerima tamu yang baik hati itu adalah Josh C. Paul, manajer pertama hotel itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita dapat pelajari ada sesuatu yang indah di dalamnya. Betapa tidak, sebuah perubahan besar terjadi hanya karena hati yang melayani. Benarlah yang dikatakan oleh Martin Luther King. Dia berkata bahwa sebenarnya semua orang bisa menjadi orang hebat sebab semua orang bisa melayani. Kita tidak memerlukan ijazah perguruan tinggi untuk dapat melayani. Kita tidak perlu menimbang-nimbang dan memutuskan untuk melayani. Yang kita butuhkan hanya hati yang penuh belas kasihan. Hanya jiwa yang digerakkan oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan
dan belajar dari cerita ini. Mari gunakan kesempatan yang masih ada untuk melayani. Karena ternyata ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan juga tidak pernah mau berhutang kepada kita. Tuhan pasti perhitungkan dengan caranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama. Yang kedua, cara memandang hidup dari sudut pandang Tuhan. Alkitab banyak mengajarkan tentang bagaimana Allah memandang kehidupan manusia dengan tujuan agar manusia dapat semakin serupa dengan Dia, seperti kerinduan Tuhan dari semula Dia menciptakan. Bagaimana kerinduan Allah, tujuan Allah dapat terjadi dalam hidup anak-anaknya. Maka seringkali yang terjadi selain Allah selalu memberikan anugerahnya, Dia juga memberikan ujian agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah ujian dan Tuhan menghendaki kita semua lulus ujian itu. Tuhan seringkali menguji iman, menguji ketaatan, kasih, karakter dan kesetiaan manusia dengan caranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, seringkali kita menemukan kata cobaan, ujian, godaan, pemurnian yang disebut di dalam Alkitab. Itu berarti bahwa Tuhan menghendaki iman, ketaatan, kasih, karakter, kesetiaan kita berkembang kepada hal-hal yang lebih baik dan semua terlihat melalui ujian. Lalu bagaimana Tuhan menguji hidup kita? Bagaimana Tuhan menguji karakter kita? Dengan cara seperti apa? Firman Tuhan katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Maka ketika Dia menyertai kita, maka Dia pasti mengamati dan memperhatikan kita. Bagaimana ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana sikap kita, apakah kita di dalam bersosialisasi kita selalu kepingin dimengerti orang lain atau kita mau sudah mengerti dulu orang lain. Bagaimana sikap kita ketika masalah datang di dalam hidup kita? Apakah kita masih bisa melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan? Dan kalau kita bisa melihat itu, maka akhirnya kita bisa mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa berlaku seperti ini dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, betapa bangganya Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana gaya hidup kita ketika kita mengalami kesuksesan? Apakah kita tetap mengasihi dan peduli dengannya atau kita lupa? Bagaimana kita mengatasi konflik yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih melibatkan Dia dalam menyelesaikan konflik atau kita sudah mengandalkan kekuatan kita karena kita merasa bahwa aku mampu menyelesaikan semuanya? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit? Masihkah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan untuk kesembuhan kita? Yang nomor satu yang kita butuhkan Tuhan atau dokter dulu? Yang benar sebenarnya yang nomor satu tetap Tuhan. Bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang mengalami kekecewaan? Dan masih banyak lagi caranya Tuhan menguji pertumbuhan karakter kita. Apakah kita terus memanggil namanya karena kita merasa tidak mampu menyelesaikan segalanya sendiri, tetapi kita butuh Tuhan. Demikian juga secara keimanan kita. Tuhan mengizinkan iman kita diuji agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan iman kita semakin kuat. Pada akhirnya kita bisa semakin serupa dengan Dia. Dengan cara apa Tuhan menguji iman kita? Melalui perubahan besar seperti yang terjadi saat ini. Tuhan ingin melihat seperti apa iman kita dalam menghadapi perubahan itu.
Kita sekarang mau tidak mau diperhadapkan dengan perubahan cara dan gaya hidup. Sebab ada istilah baru dalam perubahan cara dan gaya hidup, yakni era new normal. Atau hal yang lain mungkin lagi, yang lain lagi mungkin. Bagaimana Tuhan menguji iman kita. Dengan cara kalau Tuhan aku mengimani setiap janji Tuhan yang ada padaku. Tapi kenapa sampai hari ini itu belum terjadi dalam hidupku. Pada saat aku mempertaruhkan imanku kepada Tuhan, aku berdoa untuk kesembuhan keluargaku, aku berdoa untuk kesembuhanku, aku berdoa untuk saudara-saudaraku. Tapi kenapa sampai dengan hari ini belum dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kalau keadaan itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap setia? Kita masih tetap berdoa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang menjadi ayat mas kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ujian Tuhan mau kita lulus dan tidak gagal. Tuhan tidak pernah membiarkan ujian yang kita hadapi melebihi anugerah yang Ia berikan kepada kita untuk menghadapinya. Ayat yang seringkali kita dengar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap kita berhasil dalam ujian, Tuhan melihatnya dan membuat rencana-rencana untuk memberikan upah dalam kekekalan. Dari sebab itu bersyukurlah, sebab Dia selalu perhitungkan segala yang kita kerjakan. Dia tidak pernah mau berhutang kepada kita, percayalah itu. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, karena ternyata Tuhan melihat dan Tuhan ingin hidup kita terus bertumbuh dan tidak stagnan. Dan Tuhan memberikan ujian itu untuk membuat kita lulus dan bertumbuh. Bahkan setelah kita lulus, Tuhan akan memberikan kepada kita hadiah. Yaitu rencana-rencana yang indah, rencana yang lebih besar melalui hidup kita. Untuk itu marilah kita akan tetap setia. Bahkan semakin setia serta tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Seraya kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Ingat saudaraku, bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tidak akan pernah melampaui kemampuan dan kekuatan itu. Kekuatan kita, bahkan kita nyaris, sekalipun kita nyaris tidak mampu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Dari sebab itu, marilah kita melihat dengan iman bahwa di balik setiap ujian yang Tuhan berikan bagi kita, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan hadiah buat kita sekalian. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah dengan kehidupan kita. Apapun keadaan kita, sebab yang kita tahu kita punya Tuhan dan Tuhan memandang kita sangat berharga. Serta Tuhan menaruh ekspektasi serta harapan yang besar dari hidup kita. Bahwa kita pasti kuat dan dibuatnya selalu kuat oleh karena bersama dengan Dia. Itulah dua hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yakinlah kalau kita mau berjuang bersamanya, kita pasti mampu menjadi pelaku firman Tuhan dan bahkan kita akan
menjadi kebanggaan Tuhan melalui kehidupan kita. Selamat berjuang terus, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Seperti kata pujian kami Tuhan, bahwa kami hidup ini sesungguhnya adalah merupakan kesempatan. Dan biarlah kesempatan yang kami miliki dan yang masih ada sampai dengan saat ini, biarlah kami boleh menginvestasikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya kami sangat berharga di mata Tuhan. Kami orang-orang yang telah menerima belas kasihan dan kasih karunia yang besar yang dari Tuhan. Bahkan melalui kehidupan kami, Tuhan memiliki ekspektasi yang begitu luar biasa agar hidup kami semakin bertumbuh dan akan terus bertumbuh, naik dan terus semakin naik. Itulah sebabnya ajarkanlah kepada kami untuk kami memandang kehidupan kami ini seperti Tuhan memandang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, kami terima, kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami dan mengubahkan hidup kami. Kami tidak akan pernah bermain-main dengan kehidupan ini. Kami tidak akan pernah sembrono lagi dengan kehidupan ini. Tetapi biarlah hidup kami, kesempatan yang kami miliki dan yang masih Tuhan berikan kepada kami, kami boleh menginvestasikannya hanya untuk hormat, untuk kemuliaan, bahkan untuk melayani yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih, sekali lagi berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengar dan merenungkan. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan boleh melawat, menyapa dan memberkati kami di dalam ibadah Sabat kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pendampingan dan pengiringan Tuhan akan terus ada dan berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau menaruh terus pengharapan kami, iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, yang meninggikan Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi sesembahan kami. Demikian pula di dalam ibadah ini sebelum kami akhiri dan kami menutupnya, kami mau memberikan korban syukur kami. Biarlah korban syukur kami boleh menjadi bagian daripada investasi hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga melalui persembahan ini boleh nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini boleh terus berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya seluruh aktivitas kegiatan keluarga dan rumah tangga, seluruh sidang jemaat Tuhan, para pendengar pada ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga. Demikianlah ibadah dan sembahyang serta doa kami yang semuanya hanya kami pohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita akan bersama-sama angkat kedua belah tangan kita. Kita tengadahkan hati kita kepada Allah dan kita menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah kita semua boleh berbuat bakti, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan sungguh amat sangat berkenan dengan apa yang kita lakukan, kita buat pada hari ini. Oleh sebab itu terimalah kiranya berkat Allah, yaitu kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta urapan, jamahan, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran, kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah raya pagi hari ini.
Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh, semakin besar, semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan warta jemaat Gereja Isa Al-Masih minggu ini. Mengenai persembahan dan kepuluhan dapat dikumpulkan melalui keluarga yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360011873475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Ibadah permata diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 19.00 di rumah masing-masing. Mohon sidang jemaat dapat mengikuti ibadah permata. Materi ibadah akan dikirimkan melalui WA di grup GIA Community. Minggu depan di ibadah raya online, sidang jemaat akan dilayani perjamuan kudus. Anggur dan hosti perjamuan bisa diambil di kantor gereja pada hari Jumat dan Sabtu pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yuda Maulana, Bapak Prihartono, Ibu Molek Amalia, Bapak Ruslani, Ibu Sarpiah, Ibu Eli Purwadi, Ibu Patmini, Bapak Dedi Irawan, dan Bapak Yulio Herdiansyah. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah raya 26 Juli 2020, pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Gembala, worship leader oleh Ibu Yunita, singer oleh Ibu Ana dan Ibu Ika, musik oleh Bapak Yose, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.